Wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kalimat ini sudah tidak asing kita dengar, bahkan sudah sering, bahkan kita sudah tahu artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para ulama mengatakan kalimat ini adalah namanya kalimat istirja. Kalimat istirja, kalimat pengembalian. Ketika ada saudara kita meninggal dunia, maka ucapan yang paling pertama kita ucapkan bukan Al-Fatihah. Ya, di sosmed itu biasa banyak ketika ada berita duka langsung tulis Al-Fatihah. Untung baik kalau nak baca Al-Fatihah. Kalau nak tulis saja. Jadi yang pertama kita ucapkan adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian secepatnya kita hadirkan dalam diri kita istishhad. Kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum ini adalah orang baik. Ya. Jadi kita langsung menghadirkan dalam diri kita bahwa almarhum ini adalah orang baik. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya. Tapi seketika itu kita hadirkan bahwa almarhum ini adalah tau makesing. Iya, engkato lecenna wattuna tuarilino. Ya, sebagaimana ketika waktu itu ada si ahli maksiat yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat no komitai. Kamu pergi cek and recheck ada tidak kebaikannya. Malaikat yang pertama ini memeriksa ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya malaikat dek gagak ada cengen puang. Tidak ada kebaikannya walaupun sedikit. Allah mengatakan, enggak ada. Ya, ini ahli maksiat ini. Ya, pendosa. Ya, tumadoraka. Malaikat kedua disuruh periksa kembali. Coba kau periksa ada tidak kebaikannya. Periksa sama jawabannya dengan malaikat pertama. Malaikat mengatakan, dek matoga kada cengen na puang. Tidak ada kebaikannya. Maka dia Allah Ta'ala, engkau ini a'lamu mala ta'lamun. Saya lebih tahu daripada engkau. Malaikat yang ketiga turun. Hampir sama juga caranya memeriksa. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Akan tetapi sebelum malaikat yang ketiga ini pulang, li supaineng kembali. Dia periksa ulang. Dia buka mulutnya si ahli maksiat ini, ternyata ada satu kebaikan di belakang giginya. Pernah terucap kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan udkhulil jannah pertama ikut surga. Nasabah pure makamala walaupun sedikit saja, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah berbaiknya kalau kita berbaik sangka bahwa almarhum ini adalah orang yang baik. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Nabi mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwah. Nabi memperumpamakan orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang berada di atas lautan. Iya, kemudian dia tenggelam sampai di dasar yang paling dalam. Ya, ibaratnya orang yang meninggal dunia itu yaitu orang yang tenggelam sampai di dasar lautan. Ya. Kalau kita orang hidup, ketika kita naik pesawat atau naik di atas kapal, ketika kita mendapatkan cuaca yang tidak baik, pasti yang pertama kita pikir bagaimana bisa kita selamat. Biasanya disiapkan pelampung. Tapi kalau orang meninggal dunia, yang dia tunggu adalah doa. Adalah doa. Maka orang yang meninggal dunia, kita yang hidup ini cuma dua. Maafkan, kemudian doakan. Boleh jadi almarhum punya salah kepada kita atau sebaliknya. Kita yang punya salah kepada almarhum dan pengeki. Jadi sebisanya itu jenazah sebelum ditutup kepalanya kita datang, keluarga datang satu persatu. Iya. Jikalau almarhum punya salah maafkan. Kalau kita punya salah maafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doakan. Istaghfir li akhikum fa innahul ana yus'al.
minta doakan, ampunkan saudaramu karena saat ini saudaramu siap-siap akan ditanya. Setelah kita meninggalkan pemakaman ini beberapa langkah kaki kita, sebelum datang malaikat mungkar wa nakir, ada dulu malaikat yang datang, namanya malaikatur rumman. Jadi malaikatur rumman ini datang sebelum datang malaikat mungkar wa nakir. Ibaratnya kalau mau datang bosnya itu biasanya datang dulu pengawalnya, datang dulu proposnya, datang dulu dia punya anak buah, periksa dulu semua keadaan. Ya, kalau malaikat mungkar wa nakir mengatakan, bagaimana malaikat rumman? Apakah sudah siap si fulan? Apakah sudah siap si almarhum? Si malaikat rumman mengatakan, iya sudah siap. Maka malaikat mungkar wa nakir akan datang menyambangi almarhum. Setidaknya kita meninggalkan tempat ini, kita titipkan doa, supaya setidaknya doa ini akan meringankan pertanyaan-pertanyaan mungkar wa nakir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang datang di sini, Allah Subhanahu wa taala telah menitip kita untuk senantiasa mendoakan kepada almarhum saudara yang kita cintai. Harapan kita semoga almarhum senantiasa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pesan kami yang terakhir, senantiasa doakan almarhum. Ya, sebenarnya doa itu walaupun orang yang masih hidup. Saya tidak tinggalkan tempat saya dari salat sebelum saya menghadiahkan Fatihah untuk kedua orang tua saya, walaupun orang tua saya masih hidup, dan kepada seluruh keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Bahkan alai tak bawang, diri kita juga itu bisa dihadiahkan Fatihah. Ila ruhi wa jasadi, epuang uniake baca Fatihah lau riwatakaleku si bawa nyawaku al-Fatihah. Menghadiahkan Fatihah minimal doa. Ya, mau kita bacakan Yasin tahlil silakan, mau kita khatamkan Quran silakan. Itu termasuk doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita doakan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan almarhum senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga mengucapkan jazakumullah sanal jaza. Terima kasih, Allah sebaik-baik pembalas. Atas nama Kerukunan Keluarga Maros Kota Jayapura dan Ikatan Pemuda Kota Jayapura mengucapkan berbelasungkawa. Insyaallah almarhum diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Kita tutup doa-doa tadi yang baca doa.